Abilawa dan Rangga merasa emosi mereka benar-benar sudah tidak tertahankan lagi. Apalagi ditambah dengan anak Abilawa yang mengadu bahwa dia sudah diludahi. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2025, kakak beradik di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ditemukan tewas bersimbah cairan merah di depan rumah mereka sendiri. Mereka berdua dihabisi oleh tetangga mereka yang juga kebetulan adalah kakak beradik, yang mana kedua pelaku ini merasa terganggu dan kesal dengan kegaduhan yang disebabkan oleh kedua korban. Karena kedua korban sering sekali berkumpul sambil mabuk-mabukan hingga larut malam. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Insiden berdarah menewaskan kakak beradik di Kelurahan Werguetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Minggu 14 September malam. Kedua korban adalah David 39 tahun dan Dimas 29 tahun yang ditikam oleh tetangganya sendiri. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tepatnya di Kelurahan Werguetan, RT 3 RW 1 Kecamatan Kudus, hiduplah seorang wanita yang bernama Suwarni. Pada saat itu Suwarni sudah berusia sekitar 67 tahun. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan tentang latar belakang Suwarni secara detail, termasuk apakah suami Suwarni masih hidup atau sudah meninggal dunia. Namun diketahui bahwa Suwarni memiliki 2 orang anak yang sudah berkeluarga. Mereka dan keluarganya tinggal bersama dengan Suwarni di rumah tersebut. Hal itu menjadikan rumah Suwarni cukup ramai sehari-harinya. Dan diketahui bahwa anak pertama Suwarni adalah seorang pria bernama David Murdiwanto atau yang akrab disapa dengan nama David. Pada saat itu David sudah berusia 39 tahun. Di usianya itu, David sudah menikah dengan seorang perempuan. Tidak diketahui secara detail tentang identitas dari istrinya itu. Namun, diketahui bahwa David dan istrinya sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang usianya masih kecil. Sehari-harinya, David dikenal sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dan dari informasi media yang aku baca, tidak banyak dijelaskan tentang latar belakang David secara detail. Entah apakah David sudah memiliki pekerjaan tetap atau memang bekerja serabutan saja sehari-harinya. Namun yang jelas, David sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya. Dan selain David, anak kandung Suwarni yang kedua, yaitu seorang pria yang bernama Dimas Yanuar Murtanto. Pada saat itu Dimas sudah berusia 29 tahun. Sama seperti David, Dimas sudah menikah dan dikaruniai anak. Dia dan istrinya sudah memiliki 1 anak laki-laki. Sama dengan kakaknya David, tidak banyak juga informasi mengenai latar belakangnya dan kesehariannya. Tapi yang jelas, Dimas lebih sering beraktivitas di luar rumah, entah untuk berkumpul dengan rekan-rekan atau memang kebiasaannya saja yang kurang betah berada di rumah. Meski begitu, Dimas maupun David kerap mengajak teman-teman untuk berkumpul dan nongkrong di teras yang berada di depan rumah ibunya itu. David dan Dimas serta rekan-rekan mereka sering ngobrol di sana hingga menenggak alkohol untuk bersenang-senang bersama. Bagi warga setempat, keseharian Dimas dan David terkadang menimbulkan kegaduhan. Tapi mereka terkadang tidak ingin ikut campur dan memilih untuk membiarkan kegaduhan tersebut menyelimuti lingkungan tempat tinggal mereka. Terkadang, kegaduhan itu berlangsung hingga larut malam. Berbeda dengan kebanyakan warga yang membiarkan aktivitas tersebut, salah satu warga setempat yang tinggal tepat di belakang rumah David dan Dimas ada yang merasa terganggu. Warga tersebut bernama Rangga Pati Morgana atau yang akrab disapa Rangga. Rangga ini merupakan pria yang sudah berusia sekitar 40 tahun. Dia tinggal di rumah yang posisinya persis sekali di belakang rumah Suwarni, hanya dipisahkan oleh dinding dan jarak yang sangat dekat. Rangga tidak tinggal sendirian, dia hidup bersama keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dalam kesehariannya, Rangga dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan juga tertutup, jarang berinteraksi dengan warga sekitar, serta tidak terlalu banyak berbincang di lingkungan tempat tinggalnya. Selain Rangga, di rumah itu juga tinggal adik kandungnya, seorang pria bernama Abilawa Arya Dimas.
usianya 37 tahun. Abilawa dan Rangga merupakan kakak beradik, sama seperti David dan Dimas. Tapi, mereka ini berbeda sekali dengan David dan Dimas yang kerap terlihat beraktivitas di luar rumah, berkeliaran, nongkrong-nongkrong, dan berbuat kegaduhan. Dua bersaudara yang satu ini lebih cenderung banyak menghabiskan waktu di rumah dan bersama keluarganya sendiri. Akan tetapi, di balik kesehariannya yang tampak biasa itu, ternyata mereka menyimpan rasa jengkel dan emosi yang perlahan-lahan mulai menumpuk terhadap David dan Dimas. Kegaduhan yang kerap terjadi di depan rumah Suwarni, mulai dari suara obrolan keras, tawa berlebihan hingga musik serta aktivitas nongkrong yang berlangsung hingga larut malam, perlahan dianggap sebagai gangguan serius oleh Rangga dan Abilawa. Teguran demi teguran pernah disampaikan oleh mereka, namun tidak membuahkan perubahan yang berarti. Bagi Rangga dan juga Abilawa, kegaduhan itu bukan lagi sekedar suara ramai, tapi sudah mengganggu, sudah mengusik ketenangan rumah tangga mereka. Selama hampir kurang lebih 1 tahun lamanya, Rangga dan Abilawa merasa bahwa David dan Dimas masih saja sering membuat kegaduhan dan berisik. Mereka bahkan masih nongkrong hingga larut malam, serta mabuk-mabukan. Rangga dan Abilawa sudah sering menegur mereka berdua, namun tidak pernah direspon dengan baik. Hingga singkat cerita, pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025, perilaku tetangganya itu masih sama saja dan tidak ada perubahan setelah ditegur berkali-kali. David dan Dimas masih nongkrong hingga larut malam, bahkan terlalu berisik. Padahal seharusnya warga setempat sudah tidur dengan lelap, tanpa terganggu sama sekali. Namun apa boleh buat, kedua tetangganya ini benar-benar membuat kegaduhan. Rangga maupun Abilawa menjadi orang yang paling terganggu dengan keberisikan David dan Dimas, karena rumah mereka yang bersebelahan dan akhirnya membuat emosi mereka tidak bisa terbendung lagi. Pada hari Minggu tanggal 14 September 2025, sekitar jam 4:30 sore, Abilawa baru saja pulang ke rumah seusai melakukan kegiatan di wilayah Jati. Saat itu Abilawa diketahui dalam kondisi yang mabuk dan mudah tersulut emosi. Ya, walaupun Abilawa mabuk, namun dia tidak minum minuman keras di lingkungan rumah. Hanya saja dia mabuk dari luar lalu pulang ke rumah. Sesampainya dia di rumah, dia diberitahu oleh anaknya bahwa anaknya ternyata diludahi oleh Dimas, orang yang selama ini suka berisik dan membuat kegaduhan, dan Abilawa memang sudah lama menyimpan dendam kepada Dimas. Di saat itu tidak diketahui bagaimana kronologinya secara detail. Yang jelas, aduan dari sang anak sontak membuat Abilawa terbakar emosinya. Saat itu juga Abilawa berencana ingin memberikan Dimas pelajaran. Abilawa menyampaikan kepada kakaknya, Rangga, yang di saat itu juga baru pulang ke rumah. Di saat Rangga datang, situasi kembali memanas. Bahkan di saat yang sama, David dan Dimas kembali berkumpul di depan rumah mereka. Abilawa dan Rangga merasa emosi mereka benar-benar sudah tidak tertahankan lagi. Apalagi ditambah dengan anak Abilawa yang mengadu bahwa dia sudah diludahi. Padahal di saat itu, salah satu anak Rangga sedang dalam kondisi sakit. Tapi David dan Dimas masih saja membuat kegaduhan di lingkungan sekitar dan sangat berisik. Hingga di sekitar pukul 6:30 sore, ketika teman-teman David dan Dimas sudah beranjak pulang, Rangga yang di saat itu sudah tidak tahan lagi. Kemudian tiba-tiba mengambil batu dan melemparnya ke arah kaca jendela rumah David dan Dimas. Seketika itu juga, jendela rumah David dan Dimas pecah. Kejadian itu kemudian memicu kekesalan di dalam diri Dimas. Dia kaget dan dia mencari tahu siapa yang melempar batu. Sementara itu di sisi lain, Abilawa mengambil sebilah pisau di rumahnya dan membawa pisau tersebut menuju ke rumah Dimas. Di saat itu Abilawa langsung menghampiri Dimas dan menyerang Dimas dengan pisau tepat ke arah dada sebelah kiri dengan sangat brutal. Dimas terkejut, dia berteriak kesakitan. Ketika Abilawa menarik pisau yang sebelumnya sudah ditancapkan ke dada Dimas, cairan merah langsung menyembur deras. Dimas pun hanya bisa meminta tolong dan tidak kuasa untuk melawan. Rangga yang rupanya mengikuti adiknya di saat itu juga membawa sebilah golok bergagang kayu. Sesampainya dia di depan teras rumah Dimas, dia melihat Dimas yang sudah bersimbah cairan merah tepat di depan Abilawa. Saat itu juga amarahnya langsung membara. Dia kemudian menghampiri Dimas yang sudah tidak berdaya. Dia mengayunkan golok tersebut secara brutal ke bagian kepala Dimas hingga mencincang-cincang kepalanya. Saat itu juga kepala Dimas langsung terluka parah, tercabik-cabik. Namun Rangga tidak berhenti. Dia kembali menyerang Dimas secara brutal hingga mengenai punggung Dimas. Dan akhirnya Dimas pun tidak berdaya dan sekarat.
Di saat itu David, yang sebelumnya berada di dalam rumah, dia keluar. Dia mendengar suara kegaduhan dan berusaha untuk menyelamatkan adiknya Dimas. Akan tetapi, kedatangan David saat itu justru membuat Abilawa dan Rangga semakin liar. Mereka lalu menghampiri David dan bersama-sama melancarkan tikaman ke arah perut David. David pun berusaha menghindar dan melawan. Namun serangan itu terus mengenai perutnya dan beberapa anggota tubuh David yang lain, yang mana ibu jari sebelah tangan kanan David sampai putus. Akibatnya, cairan merah juga mulai mengalir deras dari tubuh David, hingga warga setempat mulai berdatangan dan berusaha menolong David serta Dimas. Dikarenakan Abilawa dan Rangga takut dihakimi oleh warga sekitar, keduanya pun melarikan diri. Abilawa dan Rangga kemudian kembali ke rumah mereka dan pergi menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR berwarna putih dengan nomor K2035. Pelarian Rangga dan Abilawa meninggalkan suasana mencekam dan panik di lingkungan Kelurahan Werguetan malam itu. Warga mulai berdatangan melihat Dimas yang tergeletak di depan rumah dengan kondisi yang mengerikan. Ditemukan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Dan sementara itu, David ditemukan dalam keadaan yang terluka parah di area rumah dengan luka yang benar-benar mengerikan tepat di bagian perut. Bahkan tangannya juga terluka dan ibu jarinya putus. Warga sekitar segera berupaya memberikan pertolongan dengan dibantu oleh keluarga dan tetangga yang berteriak histeris. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit Aisyah Kudus. Namun, kondisi Dimas sangat memprihatinkan. Di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, sebelum mendapatkan penanganan medis, Dimas pun dinyatakan meninggal dunia. Nyawanya tidak tertolong akibat kehabisan cairan merah yang banyak sekali. Jasad Dimas pun dievakuasi ke rumah sakit Lukmono Hadi Kudus untuk kemudian dilakukan otopsi. Sementara itu, David masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. David segera mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Aisyah Kudus. Pihak medis di saat itu berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu, selama beberapa jam, David berada dalam kondisi yang kritis. Pihak keluarga terus menunggu dengan harap-harap cemas. Mereka berharap kepala keluarga itu bisa selamat demi istri dan kedua anak perempuannya. Akan tetapi, takdir berkata lain. Pada keesokan harinya tepat di hari Senin tanggal 15 September 2025, sekitar jam 9.30 pagi, David pun menghembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan intensif. Dengan demikian, kedua kakak beradik itu dinyatakan meninggal dunia dalam rentang waktu yang berdekatan. Lalu kemudian, jenazah David dibawa ke rumah sakit Lukmono untuk kemudian dilakukan proses otopsi juga. Langkah tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian guna memastikan penyebab dari kematian mereka berdua, menguatkan alat bukti dalam proses penyidikan. Otopsi dilakukan oleh tim forensik dengan disaksikan oleh pihak yang berwenang. Kemudian, setelah jasad Dimas dan David selesai menjalani proses otopsi, tim forensik menyimpulkan bahwa Dimas meninggal dunia akibat luka tusuk yang cukup serius, ditemukan di bagian dada, kepala, dan juga punggung, sehingga menyebabkan kerusakan fatal pada organ vitalnya. Sementara itu, David dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian perut, disertai dengan luka-luka lain yang memperparah kondisinya. Dari hasil otopsi tersebut memperkuat dugaan bahwa mereka berdua meninggal dunia karena kehabisan cairan merah. Hasil pemeriksaan ini menjadi salah satu bukti yang kuat di dalam berkas perkara yang disusun oleh penyidik. Setelah seluruh proses pemeriksaan medis selesai, jenazah David dan Dimas pun kemudian diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Kedua jenazah kemudian dipulangkan ke rumah duka. Di rumah duka, suasana haru tidak terbendung. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah silih berganti. Suwani, sang ibu, tampak sangat terpukul, nyaris tidak kuasa berdiri. Di dalam satu malam dia harus menerima kenyataan pahit, kehilangan kedua anak laki-lakinya sekaligus. Istri David dan Dimas terlihat terus menangis sementara anak-anak mereka belum sepenuhnya memahami bahwa ayah mereka tidak akan pernah kembali. Warga sekitar berdatangan untuk berbelasungkawa. Lingkungan yang sebelumnya ramai oleh aktivitas sehari-hari kini diliputi suasana yang mencekam. Hingga akhirnya jenazah David dan Dimas dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Kedua kakak beradik itu pun dimakamkan berdampingan. Prosesi pemakamannya berlangsung hikmat, diiringi doa dan isak tangis keluarga serta para pelayat. Sementara itu, pihak kepolisian yang menerima laporan sebelumnya sudah mendatangi lokasi kejadian dan memasang garis polisi. Kemudian petugas kepolisian melakukan olah TKP. Pihak kepolisian di saat itu mengamankan 2 senjata tajam serta pakaian korban. Pihak kepolisian juga menemukan adanya ibu jari tangan yang putus, yang mana ibu jari itu merupakan milik David. Dan selain itu, pihak kepolisian juga meminta keterangan dari para saksi, termasuk anggota keluarga korban dan warga sekitar. Dari hasil penyelidikan awal, polisi dengan cepat mengidentifikasi pelaku sebagai Rangga dan Abilawa.
dua kakak beradik yang merupakan tetangga belakang rumah korban. Aparat kepolisian segera melakukan pengejaran terhadap Rangga dan Abilawa. Diketahui bahwa kedua pelaku ini tidak langsung meninggalkan wilayah Kudus dalam waktu singkat. Mereka sempat berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran polisi dan kemungkinan pengejaran warga. Dalam pelariannya, Rangga dan Abilawa meninggalkan Kabupaten Kudus menggunakan sepeda motor. Mereka bergerak dari arah timur keluar dari wilayah Jawa Tengah. Sepeda motor tersebut sempat dititipkan di rumah salah satu kenalan mereka untuk mengelabui petugas. Setelah itu, keduanya melanjutkan pelarian dengan menggunakan transportasi umum. Jejak pelarian Rangga dan Abilawa terdeteksi hingga keluar Pulau Jawa. Keduanya diketahui sempat berpindah ke wilayah Bali sebelum akhirnya menuju ke Nusa Tenggara Barat. Selama masa pelarian itu, mereka berpindah-pindah, menginap di rumah kenalan dan tempat penginapan sederhana, serta berusaha menutupi identitas mereka. Pihak kepolisian tidak tinggal diam. Tim gabungan dibentuk untuk memburu kedua pelaku. Tim tersebut melibatkan aparat dari Polres Kudus, Polda Jawa Tengah, serta berkoordinasi dengan kepolisian daerah lain di luar Jawa. Informasi dari saksi, keluarga, serta hasil penelusuran jejak komunikasi menjadi petunjuk penting dalam mengungkap keberadaan Rangga dan Abilawa. Setelah hampir 1 pekan dalam pelarian, keberadaan kedua pelaku akhirnya berhasil dilacak. Kemudian, di hari Minggu tanggal 21 September 2025, sekitar jam 11:49 WITA, tim gabungan kepolisian berhasil menangkap Rangga dan Abilawa di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Penangkapan dilakukan di sebuah tempat tinggal sementara yang mereka gunakan untuk bersembunyi. Di dalam proses penangkapan, kedua pelaku sama sekali tidak melakukan perlawanan. Petugas langsung mengamankan Rangga dan Abilawa di saat itu juga, melakukan pemeriksaan awal serta memastikan situasi di lokasi penangkapan tetap kondusif. Lalu keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi setempat untuk menjalani pemeriksaan awal sebelum akhirnya dipindahkan kembali ke Kudus. Setelah penangkapan itu, Rangga dan Abilawa diterbangkan ke Jawa Tengah lalu diserahkan kepada penyidik Polres Kudus. Di hadapan penyidik, mereka berdua menjalani pemeriksaan intensif. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam yang digunakan di dalam aksi yang mengerikan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, penyidik menjerat keduanya dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kedua pasal tersebut membawa ancaman hukuman pidana penjara hingga 15 tahun. Kini Rangga dan Abilawa harus menjalani proses hukum atas perbuatannya. Sementara keluarga korban berusaha bangkit dari duka yang mendalam atas kejadian yang menimpa mereka. Itu dia sobat, kisah dua kakak beradik yang menghabisi dua tetangganya yang sering sekali mabuk-mabukan dan berisik di depan rumah mereka. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.